Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Masih semangat ya? Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas Mas Joko memimpin doa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Joko yang telah memimpin doa. Jam 3 Bu ya, Persatuan Indonesia. Iya, untuk absen kita pada pagi hari ini linknya seperti biasa sudah dibagikan, silakan anak-anak untuk absen. Dari kesempatan pagi hari ini kita akan belajar sesuai tujuan pembelajaran kita, yaitu untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi anak-anak bisa meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi kita pada pagi hari ini terlebih dahulu mengingatkan kalian semua untuk pada kesempatan minggu lalu kita telah mempelajari tentang perawatan jenazah. Coba untuk tata cara perawatan jenazah ada berapa? Jam 4, Bu. Sebutkan, masih ingat tidak? Ya, Bu. Saya Bu. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengubur, Bu. Adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah, kemudian menunjukkan sikap beriman kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir adalah menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah SWT dengan perilaku sehari-hari. Ini sebagai pertanyaan permulaan saja anak-anak, coba siapa yang tahu arti iman itu apa? Iman itu artinya percaya, Bu. Artinya percaya, betul anak-anak ya? Iya, iman itu artinya ya. Iman itu artinya yakin atau percaya. Kemudian yang kedua, coba apa itu arti kitab? Adalah kumpulan wahyu Allah. Kumpulan wahyu Allah, Bu. Kumpulan wahyu Allah, betul ya. Lalu rukun iman keberapakah iman kepada kitab Allah itu? 3, Bu. Bagus. Anak-anakku semua, coba sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 gambar yang tertera di depan kalian semua. Gambar yang kedua di bawahnya. Menyeberangkan orang tua, Bu. Oh iya, kira-kira seperti itu ya. Ya, ini adalah peta konsep untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini peta konsepnya, jadi nanti kita akan mengetahui apa atau arti beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian apa saja sih perbedaan antara kitab dan suhuf. Kemudian ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah dan apa saja. Nah, hari ini kita akan bahas bersama tentang peta konsep tersebut. Baik, kita awali dari materi yang pertama, yaitu arti kitab. Tadi seperti yang sudah diutarakan oleh teman kita, yaitu yakin atau percaya. Kemudian iman ya, maaf, arti iman, yakin atau percaya. Kemudian kitab adalah tulisan atau tulisan yang terhimpun. Sedangkan kitab menurut istilah adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan oleh para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, anak-anak perlu ketahui juga, sebelum adanya kitab itu ada yang dinamakan dengan suhuf. Lalu apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Perbedaannya adalah berupa lembaran-lembaran yang terpisah belum dibukukan. Kalau kitab berarti sudah dijilid atau sudah dibukukan. Perbedaannya itu. Kemudian arti beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya.
Adapun hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Artinya apa fardu ain? Fardu ain itu wajib untuk diri sendiri, Bu. Wajib, oh iya wajib juga sangat penting sekali agar kita semua tahu bagaimana sih cara meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salah arah ya. Bagaimana caranya? Antara lain, yang pertama, percaya pada kitab Taurat, Zabur dan Injil, namun, nah ini ada namunnya, tidak mewajibkan diri mengikuti isinya, sebab Al-Quran sudah menjadi penyempurna dari ketiga kitab tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Untuk selanjutnya adalah implementasi perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah implementasi atau tata cara perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu berusaha tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya, terutama di dalam Al-Quran. Coba yang kedua dilanjutkan, Mas Samsuri. Dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. Bagus. Dan yang ketiga, Mas Fengki. Senantiasa peduli kepada orang lain dengan cara saling menasihati dalam hal kebaikan. Betul juga ya. Yang keempat, coba dilanjutkan Mas Joko lagi. Memiliki rasa hormat dan tunduk terhadap semua kitab suci. Bagus, luar biasa ya, Sa. Nah, ini yang sangat kita nanti-nantikan. Jadi kita sudah belajar panjang lebar ya, tetapi harus tahu dalil naklinya itu apa, sumbernya diambil dari mana. Ini adalah firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 16, kaitannya dengan beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Coba minta tolong Mbak Sofi, dibacakan Mbak ayatnya. Yang keras Mbak Sofi, ayo. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittabi'ari ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Bacaannya sudah bagus Mbak Sofi ya. Sudah pernah khatam Al-Quran belum? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bacaannya sudah lancar, bagus. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sama ya. Sudah lancar semua dalam membaca Al-Quran. Baik, untuk artinya sekarang coba dibantu Mas Indra. Artinya Mas? Siap Bu. Ya. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk pada orang yang mengikuti kerinduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 16. Iya, betul. Bagus sekali ya Mas Indra, terima kasih. Dan itulah anak-anak salah satu firman Allah yang menunjukkan atau yang berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa semua kitab yang datang itu memang benar-benar langsung dari Allah datangnya ya. Nah, ini agar kita semua juga bisa lebih memahami lagi apa sih arti atau isi kandungan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 16 yang telah dibacakan oleh Mbak Sofi dan Mas Indra tadi. Adapun isi kandungan Surat Al-Maidah ayat 16 adalah menjelaskan jalan keselamatan bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan kitab suci Al-Quran. Dengan memberi petunjuk kepada orang yang dengan sungguh-sungguh mengikuti keridhaannya, mengantarkan ke jalan keselamatan, yaitu dengan beriman kepadanya. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita, yaitu kegelapan kufur kepada Allah dan mengantarkan kepada cahaya, yaitu iman kepada Allah dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat.
Nah, demikian tadi materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan yang belum paham bisa ditanyakan ya. Ada yang belum paham untuk materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Cukup, Bu. Ya, Bu. Cukup ya. Nah, tugas dari kelompok kalian hari ini adalah ini mendiskusikan tentang permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita ya. Ini memang Ibu rasa benar-benar fakta. Tapi bagaimana kalian menyikapi permasalahan ini? Coba nomor 1 ya. Ini satu saja pernyataannya, nanti kalian sikapi. Pada bulan suci Ramadan, hampir di seluruh masjid, musola, tidak terkecuali di rumah-rumah kita, terdengar suara lantunan Al-Quran, atau banyak sekali orang yang melakukan tadarus, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sungguh pengalaman yang sangat menakjubkan, ya, luar biasa. Akan tetapi, setelah selesai Ramadan, ternyata selesai pula aktivitas tersebut. Padahal Rasulullah sudah menegaskan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, silahkan anak-anak kalian berdiskusi kelompok untuk memberikan tanggapan tentang permasalahan ini. Ibu beri waktu 15 menit, kemudian nanti selesai dipresentasikan di depan kelas sesuai kelompoknya masing-masing. Siap anak-anak? Ya, Bu. Siap? Siap, Bu. Siap. Ya, Bu. Ya. Coba disiapkan alat tulisnya dulu, kemudian beri tanggapan 15 menit dari sekarang. Mas Joko mungkin mewakili kelompoknya? Ya, Bu. Iya, coba beri tanggapannya seperti apa? Itu hampir di setiap masjid di lingkungan saya seperti itu, Bu. Sama berarti ya? Sama, Bu. Kemudian ada pendapat dari kelompok 2. Coba diwakili siapa ini kelompok 2? Ada Iren, coba. Ya, Bu. Bagaimana? Tempat saya juga seperti itu, Bu. Kalau pas apa itu puasa rame, tapi kalau udah selesai puasa sepi, Bu. Oh, sama juga ya, berarti seperti kelompok 1 ya. Berarti pernyataan dalam Niku. soal ini menjadi permasalahan setiap tahun ya, kira-kira seperti itu. Bahkan ada yang istilahnya menyebut sebagai tradisi mungkin ya. Karena Musiman, Bu Niku. ya, musiman, betul. Jadi kita rajin membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan saja, Ramadan selesai, tadarusnya juga selesai, begitu. Baik, terima kasih anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kita hari ini. Dan untuk berikutnya, ini nanti bisa kalian lanjutkan untuk penilaian sikap. Di sini ada beberapa pernyataan yang harus kalian berikan alasan. Misalnya contoh ya, 1, bagaimana perasaanmu saat belajar kitab? Senang atau gelisah atau bagaimana kira-kira? Senang, Bu. Senang, Senang, Bu. alhamdulillah ya, senang. Ya. Jadi ini dalam penilaian kita, sikap nanti kalian tulis di kertas, kemudian dikumpulkan. Terus ada juga nanti penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya adalah coba kalian mengamati orang-orang di sekitarmu. Tulislah, ada beberapa orang yang masih tahap membaca Iqra. Sudah bisa membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dan orang yang sudah dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kalian melakukan observasi ya, lalu tuliskan hasil pengamatan kalian nanti di selembar kertas folio juga, kemudian dikumpulkan minggu depan. Ini merupakan tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Paham anak-anak? Paham, Bu? Paham. Paham, Bu. Baiklah, kita sudah masuk pada kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang arti beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Kemudian tadi juga ada perbedaan antara kitab dan suhuf ya. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, ini ada tugas rumah juga untuk kalian, tugas individu ya. Kalian membuat resum ya, ringkasan materi tentang isi kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tulislah dengan rapi dan indah di buku tulis kalian. Tidak boleh
di print atau dari Google ya. Kalian bisa membuka Google tapi tetap ditulis dengan tangan. Jangan langsung di print, jangan langsung copy paste ya. Kemudian hasil pekerjaannya juga dikumpulkan minggu depan. Nah, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan sebelum kita tutup bersama, coba untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan Mas Joko ditutup dengan doa lagi, nggih. Ya Bu, duduk siap, gerak, doa mulai. Terima kasih anak-anakku semua untuk waktunya hari ini. Tetap semangat, sehat terus untuk kita semuanya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.